Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Umi Fitriah, guru IPA dari Kota Salatiga. Untuk kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai lapisan pada bumi ya. Ini merupakan bab 5 buku terbitan Kemdikbud untuk kurikulum 2013 revisi tahun 2017 ya. Materi untuk kelas 7 SMP semester 2. Mari langsung saja kita ikuti jalannya pemaparan materi ya. Sebelum ke kompetensi inti maupun kompetensi dasar, mohon dukungannya untuk channel saya ya, agar lebih berkembang dan lebih bisa bermanfaat bagi siswa SMP dimanapun berada. Mari langsung kita mulai ya. Untuk kompetensi inti, untuk KI 1 dan KI 2 yang sosial itu kan jelas spiritual dan sosial itu kan jelas berkaitan dengan sikap ya. Itu saya yakin siswa pasti sudah menguasai. Nah, mari langsung saja yang kita bahas adalah kompetensi inti yang ketiga ya. Kompetensi inti yang ketiga adalah ini, memahami pengetahuan ya, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Sedangkan KD-nya adalah 3.10, menjelaskan lapisan bumi, gunung api, gempa bumi, dan tindakan pengurangan risiko sebelum, pada saat, dan pasca bencana sesuai ancaman bencana di daerahnya. Kemudian untuk KI 4 ini ya, ini adalah untuk keterampilan. KD-nya adalah 4.10, mengomunikasikan upaya pengurangan risiko dan dampak bencana alam serta tindakan penyelamatan diri pada saat terjadi bencana sesuai dengan jenis ancaman bencana di daerahnya. Dan ini adalah peta konsep yang akan kita pelajari ya. Struktur bumi tersusun atas atmosfer, litosfer, hidrosfer ya. Fenomena yang ada biasanya gempa bumi, gunung berapi ya, ini biasanya yang alam. Kemudian yang ini ya, yang disebabkan oleh manusia ada banjir ya, erosi ya. Kalau ini masih alam, erupsi, pergeseran lempeng tanah. Dan tindakan yang dilakukan kalau terjadi bencana seperti ini apa, yaitu untuk mengurangi bencana. Nanti akan kita bahas ya. Nah, yang akan kita pelajari pada bab ini adalah, yang pertama adalah konsep lapisan bumi, yang kedua adalah atmosfer, ketiga adalah litosfer, keempat yaitu gempa bumi dan pengurangan risiko bencananya, kelima adalah gunung berapi dan pengurangan risiko bencana, sedangkan keenam adalah hidrosfer dan pengurangan risiko bencananya. Nah, inilah hal-hal yang akan kita pelajari di dalam bab ini. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah konsep lapisan bumi ya. Kita tahu ya, planet bumi adalah salah satu dari 8 planet yang ada di galaksi Bima Sakti dan menempati urutan ketiga dari matahari setelah Merkurius dan Venus. Bumi berbentuk bola bejal dengan banyak lapisan penyusunnya. Dan bumi ini merupakan satu-satunya planet yang menunjang untuk kehidupan makhluk hidup karena ada oksigen. Dan bumi ini memiliki 3 komponen utama yang sangat penting, yaitu ini ya, beberapa lapisan, litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Nah, untuk lapisannya adalah ini ya, berlapis-lapis. Kemudian kita bahas yang kedua yaitu atmosfer ya. Nah, ini sebelum bumi ada beberapa lapisan ya. Yang kita menyebutnya adalah atmosfer dengan ketebalannya ya, mulai dari troposfer, stratosfer, mesosfer nih, masing-masing ketebalannya 10 km, 30 km dan seterusnya ya. Istilah atmosfer berasal dari 2 kata ya, Yunani, yaitu atmos yang berarti uap dan spaira yang berarti lapisan. Sehingga atmosfer adalah lapisan bumi yang berupa uap.
Atmosfer sendiri memiliki banyak sekali lapisan dan komponen penyusun, tetapi komponen penyusun terbanyaknya adalah nitrogen dan oksigen yang paling dibutuhkan oleh makhluk hidup. Salah satu komponen atmosfer adalah ozon atau O3 yang membentuk suatu lapisan tersendiri yang berfungsi sebagai penyerap radiasi matahari yang berupa radiasi ultraviolet. Nah, ozon itu ternyata ada manfaatnya ya. Kemudian atmosfer juga mempunyai lapisan-lapisan yang dibagi menurut ketinggian dari lapisan atmosfer itu sendiri. Lapisan-lapisan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu lapisan atas dan lapisan bawah. Untuk lapisan atas memiliki ketinggian 50 sampai 500 km ya. Kilometer dpl di atas permukaan laut. Yang dibagi lagi menjadi tiga bagian, yaitu mesosfer, termosfer dan eksosfer, yang masing-masing lapisan memiliki ketinggian yang juga berbeda. Kemudian lapisan bawah ya. Lapisan bawah memiliki ketinggian 0 sampai hingga lebih dari 50 km di atas permukaan laut. Dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu troposfer dan stratosfer, yang masing-masing lapisan tersebut memiliki ketinggian juga yang berbeda. Jadi lapisan atas ada tiga lapis ya, mesosfer, termosfer, eksosfer. Lapisan bawah troposfer dan stratosfer. Dan ini adalah zat zat yang komposisi gas yang ada di atmosfer. Dikarenakan lapisan atmosfer yang banyak, maka tekanan dan suhu yang berada pada lapisan juga berbeda menurut ketinggiannya. Hal ini dikarenakan gravitasi bumi akan menghasilkan daya tarik molekul gas mengarah ke permukaan bumi, di mana semakin tinggi posisi dari lapisan tersebut, maka jumlah molekul udara termasuk oksigen semakin sedikit. Jadi semakin tinggi atau semakin ke atas itu jumlah oksigen semakin sedikit. Sedangkan untuk suhunya, karena semakin jauh jarak lapisan tersebut dari matahari, maka suhu akan semakin rendah. Atau dapat diungkapkan, jika semakin tinggi lapisan atmosfer dari bumi, maka suhunya akan semakin tinggi. Iya, karena semakin mendekati matahari. Kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu litosfer. Istilah litosfer berasal dari bahasa Yunani, yaitu litos artinya batuan dan sphair lapisan. Jadi litosfer artinya adalah lapisan batuan. Di lain sisi, lapisan batuan yang dimaksud merupakan lapisan padat yang berada di bumi ini, yang bisa berupa tanah, batuan yang berada di kerak bumi, mantel bumi, atau bahkan di inti bumi. Jika dilihat dalam strukturnya, bumi merupakan suatu kesatuan antara lempengan-lempengan litosfer yang menyatu dan dipisahkan oleh lapisan hidrosfer atau air. Perbedaan permukaan akibat lempengan-lempengan tersebut diulas dalam dua teori, yaitu teori pergerakan benua continental drift dan teori sulfur spreading ya. Akan dibahas lebih lanjut. Dalam teori pergerakan benua ya, Wegener menjelaskan bahwa pada zaman dahulu semua benua di bumi menyatu membentuk sebuah daratan yang sangat luas atau basin. Sekitar 200 juta tahun lalu benua tersebut terpisah dan bergerak menjauh secara perlahan. Teori yang kedua adalah teori dari Harry Hess, yaitu teori sulfur spreading ya, tadi di atas sudah disebutkan, atau pergerakan dasar laut. Hess menjelaskan bahwa di bawah kerak bumi terdiri atas material yang panas dan memiliki massa jenis yang rendah. Akibatnya material tersebut naik ke punggung kerak samudra. Kemudian material bergerak ke samping bersama dasar kerak samudra. Dengan demikian, bagian dasar kerak samudra menjauh dari punggung kerak samudra dan membentuk sebuah patahan. Dari kedua teori tersebut, para peneliti mengembangkan teori yang dikenal dengan teori tektonik lempeng.
Nah, kita masuk bagian yang keempat, masih ada hubungannya dengan yang tadi ya, yaitu gempa bumi dan pengurangan risiko bencananya. Ya, gempa bumi adalah suatu getaran yang ditimbulkan oleh energi potensial dari patahnya atau tergesernya suatu lempengan bumi. Lempengan-lempengan yang patah atau tergeser tersebut membentuk suatu lempengan baru yang dinamakan sesar. Sesar ini terdiri atas 3 jenis: sesar normal, sesar terbalik, sesar geser yang masing-masing memiliki bentuk tersendiri. Dikarenakan getaran berasal dari gempa, maka hal ini bersifat merambat, dan getaran ini akan terus merambat dari pusat gempa atau hipocentrum sampai ke titik di mana kekuatan gempa tersebut terasa. Ya, ini ya, di sini itu hipocentrum, pusat gempa. Selain itu juga sesuai dengan kekuatan gempa ya atau magnitude yang dapat diukur dengan alat yang disebut seismograf. Semakin besar nilai magnitudenya, maka kerusakan yang ditimbulkan akan semakin besar serta dapat berpotensi menjadi tsunami jika gempa tersebut terjadi di dasar laut. Dan ini seperti ini sering terjadi di bumi Indonesia ya. Karena kerusakan yang terjadi biasanya dikarenakan gempa bumi, maka manusia akan melakukan suatu tindakan pengurangan. Pengurangan tersebut berupa antisipasi atau tindakan sebelum bencana dan aksi tindakan ketika terjadi bencana dan setelah bencana gempa bumi. Jadi kita memang harus siap. Pertama kita membuat tindakan antisipasi, kemudian saat terjadi gempa kita melakukan aksi, dan setelah gempa kita juga memperbaiki ya, seperti itu. Kita masuk yang kelima, yaitu gunung berapi dan pengurangan risiko bencananya. Ya, ini ya contoh erupsi gunung berapi. Gunung terjadi karena adanya proses gaya tektonik yang bekerja dalam bumi yang disebut orogenesis dan epiorogenesis. Dalam proses orogenesis ini, sedimen yang terkumpul berubah bentuk karena mendapat gaya tekan dari tumbukan lempeng tektonik. Ada 3 tipe tumbukan lempeng tektonik, antara lain lempeng busur kepulauan dan benua, lautan dan benua, serta antara benua dan benua. Tumbukan lempeng lautan dan benua menimbulkan deposit sedimen paut yang terhadap tepi lempeng benua. Tumbukan antara lempeng busur kepulauan dan benua akan berakibat lempeng lautan menyusuk ke lapisan astenonosfer dan batuan vulkanik. Akibatnya apa? Sedimen menumpuk ya pada sisi benua sehingga terjadilah pegunungan seperti pegunungan pada Sierra Nevada di California pada zaman Mesozoik ya. Tumbukan lempeng benua dan benua merupakan proses pembentukan sistem pegunungan Himalaya dan Ural. Ya, ini contohnya. Masih hubungannya dengan gunung berapi. Dalam proses epirogenesis terjadi gerakan yang membentuk benua yang bekerja sepanjang jari-jari bumi. Proses ini disebut juga gerakan radial karena gerakan mengarah atau menjauhi titik pusat bumi dan terjadi pada daerah yang sangat luas sehingga prosesnya lebih lambat dibandingkan proses orogenesis. Ya, jadi ada 2, ada epirogenesis, ada urogenesis. Pembentukan dataran rendah atau graben dan dataran tinggi atau holst merupakan salah satu contoh proses epirogenesis. Ya, proses pembentukan gunung berlangsung menurut skala tahun geologi, yaitu berkisar antara 45 sampai 450 juta tahun yang lalu. Misalnya pegunungan Himalaya terbentuk mulai dari 45 juta tahun yang lalu, sedangkan pegunungan Appalache ya terbentuk mulai 450 juta tahun yang lalu.
Gunung api sendiri itu apa? Gunung api adalah suatu gunung yang masih aktif, dalam artian sewaktu-waktu dapat mengeluarkan magma, dapat meletus ya. Gunung berapi sendiri itu adalah gunung yang memiliki kawah di atasnya berbentuk lingkaran yang berisi batuan cair atau magma yang bersifat panas. Sewaktu-waktu magma dapat keluar dari bagian bawah karena memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada bebatuan yang ada di atasnya. Nah, ini ya magma keluar. Ketika gunung api meletus atau erupsi, maka gunung tersebut akan mengeluarkan berbagai macam material yang dapat berupa padat, cair, dan gas. Selain itu juga dapat menyebabkan bencana karena sifat dari materi tersebut yang memiliki daya penghancur dan biasanya beracun untuk sementara waktu, dan yang jelas biasanya panas. Ingat wedhus gembel ya, awan panas berupa gas itu ya. Kita masuk ke bagian yang keenam ya, hidrosfer dan pengurangan risiko bencananya. Hidros kan air ya. Istilah hidrosfer berasal dari kata hidros yang berarti air dan sphere yang berarti selimut, sehingga dapat dikatakan bahwa hidrosfer adalah lapisan yang berupa air yang menyelimuti bumi. Kadar air di bumi memiliki jumlah yang tetap, hanya bentuknya yang berbeda dikarenakan air memiliki suatu siklus yang dinamakan siklus hidrologi, di mana air dapat berdaur ulang. Nah, ini contohnya ya, dari penguapan, menguap menjadi berkondensasi menjadi awan, awan kena angin, turun sebagai hujan, hujan kembali diserap oleh tanah, mengalir ke danau dan sebagainya, menguap lagi, berkondensasi lagi, dan seterusnya, membentuk suatu siklus ya. Siklus air bermula dari evaporasi menuju ke pengembunan dan akan membentuk awan. Awan tersebut kemudian akan berjalan sesuai dengan arah hembusan angin. Penguapan yang terjadi setiap hari mengakibatkan uap yang menjadi awan semakin banyak. Jika awan sudah tidak dapat menampung uap dari penguapan atau evaporasi, maka uap air di awan akan turun sebagai hujan ya. Ya, namun terkadang jumlah air akan mengenang ya dalam suatu tempat atau wilayah dan dapat menjadi suatu bencana yang dinamakan banjir. Kalau tempatnya sudah tidak bisa menampung lagi, kemana? Yang namanya air kan pasti mengalir, ya terjadilah banjir ya. Permasalahan biasanya karena kelalaian dari manusia sendiri atau suhu yang terlalu tinggi yang menyebabkan cadangan air berupa es dapat mencair dan menambah kuantitas air. Karena kerusakan yang terjadi karena banjir, manusia biasanya melakukan suatu upaya atau tindakan pengurangan suatu bencana yang berupa antisipasi sebelum bencana. Selain itu juga melakukan tindakan ketika terjadi bencana dan setelah bencana banjir ya, seperti itu. Nah, kita masuk ke materi pengayaan ya. Berdasarkan wujudnya, bahan galian diklasifikasikan menjadi 3, padat, cair, dan gas. Bahan galian dibedakan pula menurut cara terbentuknya, yaitu ada bahan magmatik, terjadi dari magma, bertempat di dalam atau berhubungan dekat dengan magma. Bahan galian pegmatik terbentuk di dalam diatrema dan dalam bentukan intrusi, apofisa dan sebagainya. Ketiga, bahan galian hasil metamorfosis kontak, yaitu batuan sekitar magma yang karena bersentuhan dengan magma maka berubah menjadi mineral ekonomik ya. 4, bahan hidrotermal, yaitu resapan magma cair yang membeku terakhir di sela-sela struktur lapisan bumi atau pada lapisan yang porus dalam lingkungan suhu yang relatif rendah. 5, bahan galian hasil pengendapan, yaitu bahan galian yang terkonsentrasi karena pengendapan di dasar sungai atau genangan air. 6, bahan galian hasil pengayaan sekunder, yaitu bahan galian yang terkonsentrasi karena proses pelarutan pada batuan hasil pelapukan. Nah, konsentrasi terjadi di tempat asal batuan tersebut karena bagian campurannya larut dan terbawa air, atau konsentrasi mineral di permukaan air tanah ya, seperti itu. Contoh tempatnya ya ini ya,
Bahan galian mahmati terdapat di batuan beku seperti intan yang digali orang di Kimberley, Afrika Selatan. Di Indonesia masih sukar dicari contohnya karena aktivitas vulkanisme masih kuat. Biji besi dan perak yang terdapat dekat dengan permukaan bumi terjadi karena terbawa magma cair melalui celah-celah dan setelah cairannya membeku tinggal di dalam gang atau apofisa. Mineral seperti ini merupakan mineral hidrotermal dan masih ada contoh yang lainnya. Silahkan dipelajari sendiri. Ya, ternyata materi lapisan bumi sudah selesai, berarti satu bab sudah selesai. Jangan lupa untuk mengerjakan uji kompetensinya ya. Cukup sekian dulu pemaparan materi lapisan bumi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.